jalan dengan kos kaki di atas karpet itu nanti akan menghasilkan muatan statis yang menyebabkan kejutan listrik. Nah, kita ke interaksi muatan listrik diperkenalkan oleh seorang ilmuwan namanya adalah Charles Augustin de Coulomb atau biasanya kita kenal dengan nama hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb itu adalah bahwa muatan sejenis itu selalu tolak menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis itu akan tarik menarik. Tolak menolak berarti muatan sejenis, positif dengan positif, negatif dengan negatif itu akan tolak menolak karena sejenis. Kemudian kalau tarik menarik berarti muatannya berlawanan, berarti positif dengan negatif atau negatif dengan positif. Nah, oke, ayo bereksperimen. Berarti nanti kita praktekkan ya tentang listrik statis. Kamu saya bagi satu kelompok anggotanya 4 biar cepat. Berarti ini barisan paling depan, nanti juga diputar pada ke belakang, kemudian barisan nikol sampai sana diputar. Nah, yang berhadapan denganmu itu adalah teman satu kelompokmu. Kursinya diputar. Kemudian nanti satu kelompok saya bagi LKPD ya, bagi LKPD. Nanti silakan diisi identitas, kemudian hasil praktikum, sumber diskusi, praktis kesimpulan. Didekatkan, kemudian kamu amati apa yang terjadi. Hasilnya kamu masukkan ke sini. Tabel yang pertama. Isi plastik tanpa digosok rambut. Hasilnya apa? Coba ditulis. Hasilnya ditulis di LKPD. Oke, kelompok 1, ayo dipraktekkan. Disirah didekatkan apa? Didekatkan apa? Didekatkan apa yang terjadi? Didekatkan ya. Dah? Hasilnya apa tulis di sini? Hasil pengamatan. Kelompok 2, yang lain belum. Apa? Tarik menarik apa tolak menolak? Hasil pengamatan. Ada? Yang pertama ada.
dalam keadaan kering, tidak sedang memakai minyak rambut, tidak basah, terus apa? Dipegang rambutnya. Yang laki-laki aja biar nanti yang perempuan nggak usah buka hijab. Laki-laki. Kemudian dibasakan secara singkat sebanyak 30 kali. 30 kali. Kira 30 kali. Nanti kalau sudah dapatkan ke tadi amati yang terjadi. Coba satu-satu.
Oke, coba yang kedua sudah. Nah, yang terjadi apa silakan diisi di hasil. Nanti di sini di hasil pengamatan yang ini silakan ditulis apa yang terjadi. Sudah. Kemudian kalau sudah kerjakan soal diskusinya ada 4 nomor. Didiskusikan dengan teman satu kelompokmu. Pastikan semua anggota dalam kelompok itu bekerja. Tidak dengan cuma diam-diam. Nanti kalau ini sudah lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya ini apabila dua benda memiliki jenis muatan yang sama maka apa yang akan terjadi ditulis. Kemudian apabila dua benda memiliki jenis muatan yang berbeda maka apa yang terjadi ditulis. Kita beri waktu berapa menit tulis? Udah diskusi 10 menit. Ya, 10 menit coba diusahakan.
siapkan potongan kertas kecil-kecil dan letakkan di atas meja. Coba dekatkan sisir ke arah kertas. Amati yang terjadi. 2. Gerakan sisir menggunakan rambut. Tarik searah sebanyak 30 kali. Coba dekatkan sisir ke arah kertas. Amati yang terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel. B. Hasil sisir plastik digosok ke rambut. Tolak menolak, tidak ada reaksi. 2. Sisir plastik digosok ke rambut. Tarik menarik karena kertas tertarik oleh sisir plastik. Diskusi 1 menunjukkan gejala apakah percobaan di atas. 1. Listrik statis. 2. Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada percobaan ke-1 dan ke-2. Percobaan ke-1 tolak menolak. Percobaan ke-2 tarik menarik. 3. Jelaskan yang terjadi pada potongan kertas kecil-kecil setelah sisir digosokkan ke rambut kering. Potongan kertas tertarik sisir. 4. Mengapa terjadi perbedaan hasil pada sisir yang digosokkan ke rambut kering dengan yang tidak digosokkan ke rambut kering ketika didekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil? 4. Karena proses menggosok dapat mengubah benda netral menjadi bermuatan listrik. Awalnya sisir bersifat netral, setelah digosokkan ke rambut kering sisir menjadi bermuatan negatif. Hal ini terjadi karena elektron dari rambut berpindah ke sisir. F. Simpulan. Apabila dua benda memiliki jenis muatan yang sama, maka akan terjadi gaya tolak karena saling tolak menolak. Apabila dua benda memiliki jenis muatan yang berbeda, maka akan terjadi gaya tarik karena saling tarik menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada lagi mau presentasi satu kelompok lagi. Kami ya, dari kelompok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maisila Heriana. Saya Vita Auliani Sani. Saya Muhammad Ali Purnama. Saya Anissa Hikmatul Rizky. Tujuan pembelajaran menjelaskan peristiwa yang terjadi pada sisir yang digosokkan dengan rambut dengan benar, menganalisis interaksi dua muatan listrik dengan benar, alat dan bahan yang digunakan sisir, potongan kertas kecil-kecil, dan rambut kering. Cara kerja 1. Siapkan potongan kertas kecil-kecil dan letakkan di atas meja. Coba dekatkan sisir ke arah kertas, amati yang terjadi. 2. Gosokkan sisir menggunakan rambut kering secara searah sebanyak 30 kali. Coba dekatkan sisir ke arah kertas, amati yang terjadi. 3. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel. D. Hasil. Biarkan sisir plastik tanpa digosok ke rambut. Hasil pengamatan tolak menolak. Sisir plastik digosok ke rambut. Hasil pengamatannya adalah saling tarik menarik. Diskusi 1. Menunjukkan gejala apakah percobaan di atas. 2. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada percobaan ke-1 dan ke-2. 3. Jelaskan yang terjadi pada percobaan kertas kecil-kecil setelah digosokkan ke rambut kering. 4. Mengapa terjadi perbedaan hasil pada sisir yang digosokkan ke rambut kering dengan yang tidak digosokkan ke rambut kering ketika didekatkan dengan potongan Jawabannya 1. Listrik statis. 2. Percobaan. 1. Tolak menolak. Percobaan. 2. Tarik menarik. 3. Potongan kertas tertarik sisir. 4. Karena proses menggosok dapat mengubah benda netral menjadi bermuatan listrik. Awalnya sisir bersih
bersifat netral setelah dikosongkan ke rambut kering, sisir menjadi muatan negatif. Hal ini terjadi karena elektron dari rambut berpindah ke sisir. Kesimpulan, apabila dua benda memiliki jenis muatan yang sama, maka dua benda yang sama saling tolak-menolak. Apabila dua benda memiliki jenis muatan yang berbeda, maka dua benda berbeda saling tarik-menarik. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kita dapat soal pertama sebelum sisirnya digosokkan ke rambut yang sudah dibuat. Kira-kira alasannya apa? Kenapa kok tidak terjadi gaya tarik menarik? Kenapa kok karena tidak ada masalah sistem? Karena yang berpendapat dari yang mana Pak Anissa? Karena memiliki jenis muatan yang sama. Iya, orang memiliki jenis muatan yang sama. Jadi awalnya sisir itu adalah benda netral, kertas itu benda netral. Jadi ketika kamu dekatkan, maka akan menjadi gaya tolak menolak, gaya tarik menarik. Kemudian pada pertemuan kedua, pas sisirnya kamu gosokkan ke rambut, kemudian apa yang terjadi jika didekatkan ke kertas? Tarik menarik. Sana apa? Kenapa kok tarik menarik? Semuanya mau berpendapat? Siapa? Ngacu. Apa mau saya tunjuk? Oke, main silakan. Kenapa, Mari? Karena benda tersebut memiliki dua muatan yang berbeda. Iya, memiliki muatan yang berbeda. Jadi elektron yang ada di rambut itu berpindah ke sisir. Jadi ketika sisir didekatkan ke kertas, maka kertas itu akan